Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Ya, ini persamaan trigonometri. Nah, fokus kita kali ini kita akan belajar tentang rumus untuk persamaan sinus. Ya. Nah, rumus untuk persamaan sinus di sini ya ada dua jenis. Yang pertama untuk sudutnya itu dalam derajat, ya. Ini yang untuk sudut dalam derajat, sedangkan yang ini untuk sudut dalam radian. Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini sebenarnya rumusnya sama. Hanya bedanya adalah penggunaan sudut dalam derajat dan dalam radian. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama yang ini. Di sini saya punya sin X sama dengan sin alfa. Di mana kalau ada persamaan seperti ini, maka ketika sudutnya dalam derajat, maka rumus untuk mencari X-nya adalah yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Ini untuk alfanya kalau itu di kuadran 1. Sedangkan ini, X2 ini adalah untuk di kuadran yang kedua. Karena sinus itu positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, di sini X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, ini kalau sudutnya dalam derajat. Bagaimana kalau sudutnya itu dalam radian? Maka sin X sama dengan sin alfa. Di sini X-nya yang pertama adalah alfa ditambah dengan K kali 2pi. Sedangkan untuk yang di kuadran 2, X sama dengan pi dikurangi dengan alfa ditambah dengan K kali 2pi. Apa bedanya? Bedanya cuma ini 360 derajat, sedangkan ini adalah 2pi. Selebihnya sama. Nah, meskipun 2pi sendiri itu senilai dengan 360 derajat. Jadi pada esensinya baik dalam derajat maupun dalam radian itu sama saja. Nah, K sendiri itu siapa? K adalah bilangan bulat. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, tergantung nanti intervalnya itu berapa, sehingga kita bisa menyesuaikan K itu mau pakai bilangan bulat berapa. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Pertama, saya punya sin X sama dengan sin 15 derajat dengan X-nya antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sedangkan soal yang kedua, sin X sama dengan sin 2/5pi dengan X-nya antara 0 sampai dengan 2pi. Jawab ya, kita jawab di sini. Kita mulai dari yang pertama. Sin X sama dengan sin 15 derajat dengan X-nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Kita gunakan rumus untuk sin X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, karena di sini alfanya adalah 15 derajat, maka di sini kita ganti dan kita tulis X sama dengan 15 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya 0 ya, sehingga di sini cukup saya tulis 15 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 15 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 375 derajat. Perhatikan batasnya di sini. X-nya itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga di sini ya, untuk yang 15 derajat ini dia memenuhi ya. Nah, sedangkan untuk yang ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilainya sudah lebih dari 360 derajat. Nah, sedangkan untuk yang rumus kedua yang di kuadran 2 ya, di sini X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 15 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 165 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 165 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, X sama dengan 165 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 525 derajat. Di sini
yang memenuhi adalah yang 165 derajat ya. Ini yang memenuhi. Sedangkan untuk yang ini 525 ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat. Nah, coba kita perhatikan bersama di sini. Kenapa ini K-nya cukup sampai 1 saja, tidak K sama dengan 2, 3 dan seterusnya? Karena untuk K sama dengan 1 saja, nilainya sudah melebihi batas, yaitu lebih dari 360 derajat. Sama di sini juga sama, sehingga K sama dengan 2 tidak memungkinkan, apalagi K sama dengan 3, 4 dan seterusnya. Jadi cukup sampai K sama dengan 1 ya. Kalau misalkan negatif, misalkan K sama dengan negatif 1. Untuk yang di sini juga tidak memungkinkan, karena kalau misalkan K-nya negatif 1, nanti hasilnya adalah negatif 360 derajat ditambah dengan 15 derajat, yaitu 345 derajat. Tapi tandanya negatif ya, sementara di sini paling kecilnya adalah 0 derajat. Jadi untuk negatif juga tidak memungkinkan. Jadi karena di sini yang memenuhi batas interval ini adalah 15 derajat dan 165 derajat, maka kita tulis di sini sebagai jawaban yaitu 15 derajat ya dan 165 derajat. Baik, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Oke. Di sini sin X sama dengan sin 2/5pi dengan X-nya itu antara 0 sampai dengan 2pi. Maka X sama dengan ya alfa, di sini alfanya adalah 2/5pi ditambah dengan K kali 2pi. Untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 2/5pi. Oh ya, mohon maaf, untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 2/5pi ditambah 0 kali 2. Hasilnya adalah 2/5pi. Untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 2/5pi ditambah 1 kali 2pi. Hasilnya adalah 2/5pi ya. Ini sudah lebih dari 2pi ya. Jadi ini tidak memenuhi. Sedangkan yang ini memenuhi ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang di kuadran kedua. X sama dengan pi dikurangi dengan 2/5pi ditambah dengan K kali 2pi ya. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 3/5pi. Nah, 3/5pi itu dari mana? Adalah pi dikurangi dengan 2/5pi, hasilnya adalah 3/5pi. Ditambah dengan 0 kali 2pi, hasilnya adalah 3/5pi. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 3/5pi ditambah dengan 1 kali 2pi. Hasilnya adalah 2 3/5pi. Nah, ini memenuhi ya, karena masih di rentang 0 sampai 2pi, sedangkan yang ini sudah lebih dari 2pi, berarti yang ini tidak memenuhi ya. Karena yang memenuhi adalah ini 2/5pi dan 3/5pi saja, maka kita tulis jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya ini ya, 2/5pi dan 3/5pi. Baik, itu tadi penjelasan tentang rumus untuk persamaan fungsi sinus ya. Silahkan dilihat ulang videonya kembali, boleh ya, bisa dipelajari kembali, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan latihan soal. Terima kasih, selamat belajar.